bahas lanjutan dari kemampuan kuantitatif di submateri yang baru di aljabar dan fungsi. Nah, oke, pada video kali ini saya akan bahaskan sebanyak 7 soal. Nanti selebihnya kita lanjutkan di video-video berikutnya. Nah, oke. Kita lihat soal nomor 1. Jadi, misalkan M bilangan bulat genap, berapa banyak nilai M yang mungkin memenuhi akar M tambah 7 itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, jadi di sini dibatasi bahwa M-nya itu harus bilangan bulat genap, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya ada hal yang harus kita pahami bahwa menyelesaikan soal yang seperti ini hati-hati langsung mengkuadratkan kedua ruas. Hal itu tidak boleh, ya. Jadi syaratnya itu yang pertama adalah yang di bawah akar itu supaya dia terdefinisi maka nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti dengan menggunakan itu berarti syarat yang pertama itu adalah M tambah 7 itu harus besar sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita selesaikan, ini akan mendapatkan bahwa M-nya itu harus lebih besar sama dengan min 7. Nah, setelah ini kita jamin syarat yang pertama ini, maka yang kedua itu adalah kita langsung kuadratkan ke dua ruas. Nah, berarti yang ini kalau dikuadratkan ke dua ruas, berarti akarnya hilang. M tambah 7 ini kurang dari sama dengan 9. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini akan menjadi M itu kecil sama dengan 2. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Berarti yang antara yang pertama dan kedua ini kita iriskan. Berarti kalau ini diiriskan, kesimpulannya adalah kita peroleh bahwa minus 7 kecil sama dengan M, kecil sama dengan 2. Nah, ingat bahwa M itu adalah harus bilangan bulat genap. Nah, berarti di interval ini yang masuk bilangan bulat genap itu adalah mulai dari minus 6, kemudian minus 4, kemudian minus 2, kemudian 0 dan 2. Ini kalau kita hitung, itu ada sebanyak 5 bilangan. Berarti jawaban yang nomor 1 yang benar adalah error. Ya. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah merupakan soal pemahaman definisi. Jadi soal nomor 2 itu, di sini ada misalkan pagar X itu didefinisikan oleh pagar X itu sama dengan X tambah 3 dibagi X kurang 1 untuk setiap X yang tidak boleh sama dengan 1. Manakah dari pernyataan berikut yang ekivalen, ingat yang ekivalen dengan pagar X dikurang 1. Nah, berarti dari sini bahwa dari awal kita definisikan bahwa pagar X itu adalah sama dengan ini. Nah, berarti ini adik-adik sisa menggantikan pagar X itu dengan X tambah 3 per X kurang 1, ya. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, kalau begitu, ini jadinya adalah kita akan peroleh bahwa langsung diganti bahwa X tambah 3 dibagi dengan X kurang 1 dikurangi dengan 1. Nah, ini sama saja X tambah 3 dikurangi dengan X kurang 1 dibagi dengan X kurang 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa yang ini X-nya habis, ya. Ini habis, berarti di atas sisa 4 di bawah adalah sisa X kurang 1. Berarti jawaban yang betul adalah B. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini misalkan AB dan B itu merupakan sebuah bilangan, ya. Sedemikian sehingga A pangkat 3 itu sama dengan B kuadrat, ya. Kemudian, maka pernyataan berikut yang ekivalen dengan B akar A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini cukup mudah. Caranya adalah seperti ini, ya. Jadi, di sini ada pernyataan bahwa pangkat 3 sama dengan B kuadrat. Jadi, di sini harus dibawa karena di optionnya itu adalah semuanya dalam variabel B, maka A ini harus dinyatakan dalam B. Nah, berarti kalau A pangkat 3 itu sama dengan B kuadrat, ini artinya sama saja bahwa A-nya sendiri itu adalah B pangkat 2 per 3. Nah, dari sini sisa disubstitusi nilai A-nya ke B akar A. Berarti dengan demikian bahwa B akar A itu, ingat bahwa akar A itu adalah A pangkat 1/2, ya. Berarti B dikali dengan B pangkat 2/3 pangkat 1/2. Nah, dari sini ingat sifat eksponen, kalau dia eksponennya berpangkat, maka pangkatnya dikalikannya. Berarti ini habis. Di sini sisa B pangkat 1/3 dengan menggunakan sifat eksponen penjumlahan, ya. Karena basisnya sama, berarti B
kali B pangkat sepertiga, berarti tinggal jumlah pangkatnya 1 tambah sepertiga, berarti B pangkat 4/3. Berarti dengan demikian, yang betul adalah B. Nah, oke, lanjut. Nomor 4. Di sini kita punya misalkan M dan N bilangan bulat positif, sehingga sepertiga dari M itu adalah N kurang dari setengah dari M. Manakah dari berikut ini yang merupakan nilai dari M yang mungkin? Nah, di sini adik-adik harus hati-hati ya. Harus hati-hati, N kurang dari setengah M artinya, supaya lebih mudah itu adalah kita baca dari belakang. Ini artinya bahwa setengah M itu dikurangi dengan N. Berarti dari sini, kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematikanya, berarti sepertiga M itu sama dengan setengah M ya, setengah M dikurangi dengan, setengah M ini adalah setengah M ya, berarti ini sama dengan setengah, ini adalah 1/2 M dikurangi dengan N. Nah, ini supaya bentuk pecahnya hilang, berarti kedua ruas kita kali dengan 6. Berarti ini kali 6, berarti di sini kita peroleh 2M. Di ruas ini kita peroleh adalah 3M. Di sini kita peroleh kurang 6N. Nah, ini kalau kita selesaikan bahwa M-nya itu harus sama dengan 6N. Nah, ini artinya bahwa M itu harus habis dibagi 6. Artinya M-nya itu merupakan kelipatan 6. Nah, berarti nilai M yang mungkin itu kita cari yang kelipatan 6. Ya. Berarti ini bukan kelipatan 6, maka otomatis jawaban A ini tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, berarti yang betul adalah C. Oke. Soal berikutnya. Jika A dan B bilangan real ya, sehingga A kurang B dikali B tambah 6 itu sama dengan 0, maka nilai terkecil yang mungkin dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Nah, teorinya begini. Nah, kalau kita punya bilangan, dua buah bilangan real, misalkan M kali N ya, jadi M dikali N itu ini sama dengan 0, maka kemungkinan ini adalah M-nya yang sama dengan 0, atau N-nya itu harus bilangan real. Atau kemungkinan kedua, kalau ini sama dengan 0, ini tidak sama, berarti ini yang sama dengan 0, berarti N sama dengan 0, atau M-nya yang harus bilangan real. Nah, konsep ini kita akan gunakan di sini. Nah, berarti kalau kita punya A kurang 4, A dikurang 4 dikali dengan B tambah 6 sama dengan 0, maka kemungkinannya itu yang pertama adalah, kemungkinan pertama itu adalah kita punya bahwa A-nya sama dengan 4, atau B-nya itu adalah bisa bilangan real. Kemungkinan kedua itu, kalau ini sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan minus 6, ya. Atau di sini A-nya yang bilangan real. Nah, ingat, yang kita cari adalah nilai terkecil yang mungkin dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, artinya, adik-adik sisa melihat dari kedua kemungkinan ini, yang mana yang bisa meminimalkan atau mengakibatkan nilai dari A pangkat 2 tambah B kuadrat itu sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita mengambil ini ingin diminimalkan, diminimumkan, berarti harus mengambil nilai A yang terkecil. Nilai A sama dengan 4. Berarti kalau kita ambil 4, nah supaya ini nilainya sekecil mungkin, maka B-nya itu harus sama dengan 0. Ini yang harus sama dengan 0 ya. Atau berarti 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 itu sama dengan 16. Berarti ini adalah nilai minimumnya. Berarti jawaban yang betul adalah alfa. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini misalkan fx itu adalah x kuadrat dan gx itu adalah x pangkat 4 untuk sebarang nilai x. Jika A dan B adalah konstanta positif, dia adalah merupakan konstanta positif, maka banyaknya nilai x memenuhi adalah fx sama dengan gx. Nah, di sini kita punya fx-nya itu adalah ax pangkat 2. Gx-nya itu adalah kita punya bx pangkat 4. Ya. Bx pangkat 4. Nah, ini karena dia sama ya, berarti sisa disamakan fx sama dengan gx, berarti
AX pangkat 2 itu sama dengan BX pangkat 4. Jadi, karena AB itu adalah konstanta positif, maka di sini dengan mudah kita bisa melihat bahwa salah satu nilai X yang memenuhi itu adalah kedua ruas itu memenuhi untuk X sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 0 berarti nilai ruas kiri dan ruas kanan pasti sama. Berarti salah satu nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai X yang lain? Nah, ini karena kalau kedua ruas kita bagi dengan X kuadrat, maka di ruas kiri kita dapat A, ini akan sama dengan B X kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh bahwa X kuadratnya itu adalah A per B. Nah, berarti dengan demikian kita peroleh X-nya itu adalah akar plus minus akar A per B. Berarti di sini ada dua nilai, di sini satu nilai, maka banyak nilai X yang memenuhi adalah sebanyak 3. Berarti jawaban yang betul adalah delta. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 7, nomor terakhir ya. Nah, di sini kita punya misalkan AB-nya itu adalah bilangan real sedemikian sehingga ini ya 30 kurang dari A kurang dari 40 dan 50 kurang dari B kurang dari 70. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai yang mungkin dari A kurang B. Nah, ini kita bisa dekati dari dua alternatif ya. Nah, sekarang kita pakai yang termudahnya saja. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang kita harus pikirkan bahwa karena ini berupa nilainya interval, maka pasti A kurang B-nya juga ini akan menjadi dalam bentuk interval. Berarti kita bisa tulis bahwa A kurang B itu kecil dari sesuatu dan besar dari sesuatu. Nah, di bagian sini adalah nilai minimumnya, dan di sini adalah nilai maksimum. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum, maka A kurang A-nya itu harus kita pilih yang sebesar mungkin. Kita harus pilih yang sekecil mungkin, dan B-nya itu harus semaksimal mungkin. Nah, berarti dari sini kan yang A yang terkecil kan kita bisa pilih 30 ya. Dan di sini yang terbesarnya B-nya itu adalah 70. Berarti di sini adalah kita pilih yang 30 kurang 70. Ya. Yang di sini untuk maksimum, maka A kurang B-nya itu otomatis kita harus memilih bahwa A-nya sebesar mungkin dan B-nya sekecil mungkin. A sebesar mungkin di sini adalah 40. Sedangkan B sekecil mungkin itu adalah 50. Berarti dari sini kita peroleh bahwa minus 40 kecil dari A kurang B kecil dari min 10. Nah, dengan demikian jawaban yang betul adalah B ya. Oke, demikian untuk part 1-nya untuk bahasan aljabar dan fungsi. Untuk soal berikutnya nantikan di video berikutnya.